Angkasa. Batas terakhir. Kata-kata ini telah memikat manusia selama berabad-abad, membakar imajinasi kita, dan memicu impian kita untuk menjelajahi luasnya alam semesta yang tidak diketahui. Dari pengamat bintang paling awal hingga astronot yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, kita selalu didorong oleh rasa haus yang tak terpuaskan untuk memahami tempat kita di alam semesta. Penjelajahan ruang angkasa mewakili petualangan pamungkas, perjalanan menuju hal-hal besar yang tidak diketahui yang menjanjikan untuk membuka rahasia mendalam tentang alam semesta kita dan diri kita sendiri. Bintang-bintang yang berkelap-kelip, planet-planet yang jauh, dan galaksi yang berputar-putar mengundang kita dengan misteri mereka. Penjelajahan ruang angkasa lebih dari sekadar upaya ilmiah. Ini adalah bukti semangat manusia yang tak tergoyahkan. Ini adalah perjalanan yang telah menghasilkan penemuan luar biasa, selamanya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Saat kita berdiri di puncak era baru penjelajahan ruang angkasa, masa depan menjanjikan kemungkinan yang lebih menarik. Perjalanan kita ke luar angkasa dimulai relatif baru, hanya sekejap mata dalam skala waktu alam semesta yang agung. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik, satelit buatan pertama, ke orbit. Peristiwa ini menandai awal zaman antariksa, memicu persaingan sengit antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hanya 4 tahun kemudian, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa, mengorbit bumi dengan pesawat Vostok 1. Perlombaan antariksa mencapai puncaknya dalam misi Apollo 11 yang bersejarah pada tahun 1969, yang menyaksikan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang berjalan di bulan. Misi-misi awal ini memikat imajinasi dunia, menginspirasi generasi untuk bermimpi meraih bintang. Penjelajahan ruang angkasa adalah upaya ilmiah vital yang telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan mempelajari planet, bintang, dan galaksi lain, kita mendapatkan wawasan berharga tentang pembentukan dan evolusi tata surya kita sendiri. Teleskop, baik di bumi maupun di luar angkasa, telah memungkinkan kita untuk mengintip jauh ke dalam alam semesta, mengamati galaksi yang jauh dan peristiwa kosmik yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Pengamatan ini telah memberi kita data penting tentang Big Bang, perluasan alam semesta, dan sifat materi gelap dan energi gelap. Selain itu, penjelajahan ruang angkasa telah menyebabkan penemuan ribuan eksoplanet. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni bintang mereka. Pencarian kehidupan di luar bumi adalah salah satu alasan paling menarik untuk menjelajahi luar angkasa. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan kebangkitan kembali yang menarik dalam penjelajahan ruang angkasa, dengan banyak misi ambisius dan penemuan inovatif. Robot penjelajah Curiosity dan Perseverance NASA telah dengan tekun menjelajahi permukaan Mars, mencari tanda-tanda kehidupan masa lalu atau masa kini. Pesawat ruang angkasa Juno telah mengorbit Jupiter, menangkap gambar menakjubkan dari awan yang berputar-putar di planet gas raksasa itu. Sementara itu, wahana New Horizons membuat sejarah dengan melakukan terbang lintas Pluto, mengirimkan kembali gambar close-up pertama dari planet kerdil dan bulannya. Di luar tata surya kita, teleskop ruang angkasa Kepler dan TESS telah menemukan ribuan eksoplanet, secara signifikan memperluas pengetahuan kita tentang sistem planet. Bagian 5, Pelopor Antariksa, NASA, SpaceX, ESA, dan lainnya. Di balik misi-misi luar biasa ini terdapat tim ilmuwan, insinyur, dan teknisi yang berdedikasi dari seluruh dunia. NASA, Badan Antariksa Amerika, telah berada di garis depan penjelajahan ruang angkasa selama beberapa dekade, memainkan peran penting dalam banyak misi paling ikonik dalam sejarah. Namun, lanskap penjelajahan ruang angkasa berubah dengan cepat, dengan perusahaan swasta seperti SpaceX, yang didirikan oleh Elon Musk, muncul sebagai pemain utama. SpaceX telah mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy.
yang secara signifikan mengurangi biaya peluncuran muatan ke luar angkasa. Badan Antariksa Eropa, atau ESA, kolaborasi dari 22 negara Eropa, juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penjelajahan ruang angkasa. Badan dan perusahaan ini tidak bekerja sendiri. Kolaborasi internasional lebih penting dari sebelumnya dalam memajukan penjelajahan ruang angkasa. Bagian 6. Masa depan penjelajahan ruang angkasa, impian hari esok. Saat kita melihat ke masa depan, kemungkinan untuk penjelajahan ruang angkasa tampaknya tidak terbatas. NASA berencana untuk mengembalikan manusia ke bulan pada tahun 2025 dengan program Artemis, membangun keberadaan yang berkelanjutan di permukaan bulan. Perusahaan swasta seperti SpaceX juga mengarahkan pandangan mereka ke Mars, dengan Elon Musk membayangkan sebuah kota mandiri di planet merah dalam beberapa dekade mendatang. Kemajuan dalam teknologi ruang angkasa terjadi pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, didorong oleh semakin terjangkaunya biaya peluncuran muatan ke luar angkasa dan pengembangan sistem propulsi baru. Bagian 7. Pentingnya eksplorasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan dalam penjelajahan ruang angkasa sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan secara keseluruhan. Penjelajahan ruang angkasa mendorong inovasi yang mengarah pada pengembangan teknologi baru yang memiliki aplikasi di bumi. Misalnya, teknologi yang dikembangkan untuk penerbangan luar angkasa telah menyebabkan kemajuan dalam pencitraan medis, navigasi GPS, dan pemurnian air. Selain itu, tantangan penjelajahan ruang angkasa menginspirasi siswa untuk mengejar karir di bidang STEM, memastikan tersedianya individu-individu berbakat. Penjelajahan ruang angkasa juga mendorong kerjasama internasional, menyatukan negara-negara dalam mengejar tujuan bersama. Bagian 8. Menginspirasi generasi, menyatukan umat manusia. Mungkin salah satu kontribusi paling signifikan dari penjelajahan ruang angkasa adalah kemampuannya untuk menginspirasi generasi mendatang. Gambar-gambar planet yang jauh, galaksi yang berputar-putar dan astronot yang melayang tanpa bot di luar angkasa telah memikat imajinasi anak-anak dan orang dewasa. Penjelajahan ruang angkasa berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan luasnya dan keajaiban alam semesta, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui. Ini mendorong kita untuk berpikir di luar batas duniawi kita, dan mempertimbangkan kemungkinan yang ada di luar planet kita. Dengan menumbuhkan kecintaan pada sains dan eksplorasi, kita dapat memberdayakan generasi mendatang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi planet kita. Bagian 9. Tempat kita di alam semesta. Saat kita berdiri di ambang era baru penjelajahan ruang angkasa, penting untuk mengingat mengapa kita memulai petualangan besar ini. Penjelajahan ruang angkasa lebih dari sekadar penemuan ilmiah. Ini tentang memahami tempat kita di alam semesta dan mendorong batas potensi manusia. Perjalanan ke depan akan dipenuhi dengan tantangan dan hal-hal yang tidak diketahui, tetapi ini adalah perjalanan yang layak untuk diambil. Karena dalam menjelajahi ruang angkasa, kita tidak hanya menjelajahi alam semesta, kita sedang menjelajahi diri kita sendiri. Kita sedang menemukan apa artinya menjadi manusia, bermimpi, menjelajah, dan mendorong batas-batas apa yang mungkin. Alam semesta mengundang kita dengan kemungkinan yang tak terbatas. Mari kita terus menjelajah, menemukan, dan menginspirasi generasi yang akan datang.